Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Fandi dalam mata kuliah Laboratorium Statistik. Nah, ini masuk ke pertemuan ketiga, yaitu akan membahas mengenai analisis regresi berganda. Kemarin kan kita telah belajar mengenai input data dan di Excel dan SPSS secara sederhana. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu analisis regresi berganda. Di sini di halaman 37 itu ada formulanya, berarti ada formula regresi berganda, bisa dilihat ada Y sama dengan A plus BX1 dan plus BX2 plus BX3 dan seterusnya. Nah, ini untuk apa? Untuk nantinya kita menguji pengaruh, apakah variabel pengaruh X itu variabel independen dalam penelitian. Nah, X1, X2, X3 itu variabel bebas atau variabel independen yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, nanti kita di bab 3 ini akan belajar tentang hal tersebut. Nah, di sini ada dia adalah variabel tergantung. Nah, ini sudah. Nah, itu A itu apa, Pak? Di sini nilai konstanta atau nilai Y jika X sama dengan 0. Nah, ketika tidak ada hubungan maka X sama dengan 0. Nah, ini yang B nah ini adalah nilai perubahan Y setiap terjadi perubahan X. Jadi nah ini nanti kita belajar saja di prakteknya langsung. Nanti kita bisa menganalisis dari suatu penelitian variabel X mempengaruhi variabel Y seperti itu. Nah, di permasalahannya atau perumusan masalah yang sering dimunculkan dalam penelitian adalah apakah variabel bebas atau variabel X itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau variabel tergantung atau variabel terikat. Nah, di sini ada dua uji. Yang pertama itu uji T dan uji F. Uji T itu adalah uji parsial, di mana kan itu ada, misalkan dalam suatu penelitian kalian akan menguji variabel X1, X2 dan X3. Nah, uji T itu adalah tiap-tiap variabel itu berpengaruh pada Y. Misalkan saja X1 berpengaruh pada Y, itu nanti diukur, kita analisa. X2 berpengaruh pada variabel Y. Jadi tiap-tiap variabel. Nah, berbeda dengan uji F. Uji F adalah uji simultan, di mana ketiga variabel itu diuji apakah berhubungan secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y, seperti itu untuk uji T dan uji F. Kemudian di sini kita langsung saja di halaman 38. Kemarin sudah saya kirimkan untuk input datanya. Di sini untuk halaman 38 contoh 1 ada data kuantitatif. Nah, pertama kita akan belajar mengenai perhitungan korelasi atau analisis regresi di data kuantitatif. Berarti data kuantitatif berupa angka, itu data berupa angka dan berupa data sekunder tentunya yang memang kita wujudnya itu dalam bentuk angka. Nanti yang kedua adalah kita akan belajar mengenai analisis berganda untuk data yang kualitatif seperti itu. Nah, ini pertama adalah data sekunder atau data kuantitatif. Oke. Nah, pertama di sini saya ini datanya. Dari data ini kita uji dulu. Kita proses analisis bagaimana kita tentunya kita harus masukkan variabel ini. Nah, ini kan ada jumlah salesman, ada jumlah outlet. Nah, di sini salesman adalah X1-nya dan outlet adalah X2-nya. Jadi variabel yang akan mempengaruhi penjualan seperti itu. Nah, kita akan uji di SPSS. Kita masukkan dulu nanti di data variabel yang di kiri bawah ini ada data view, ada data variabel yang kita isikan terlebih dahulu adalah data view, variabel view seperti itu. Pertama kita isikan yaitu pertama jumlah sales. Nah, kita isikan di sini jumlah sales. Yang kedua adalah jumlah outlet. Yang ketiga adalah penjualan. Nah, di sini kita sudah mengisikan variabel-variabelnya. Nah, ini tentunya kalau jumlah sel, kenapa desimalnya di sini 0 ya, karena jumlah sales itu tidak ada rasionya, berarti tunggal begitu. Makanya di sini jumlah sales dan jumlah outlet itu nilainya desimalnya 0. Berbeda dengan penjualan karena nanti bentuknya itu rasio, sehingga ya desimal yang digunakan itu desimal 2. Ini ada label, value, missing, ini kita
tiadakan dulu. Yang kita itu adalah yang measure. Nah, measure ini ada 3, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Kita perlu pahami ketika sebelum kita menganalisis data, kita pahami dulu data itu data yang kita miliki atau yang kita telah cari itu datanya dalam bentuk apa. Di sini masing-masing variabel itu sebelum dimasukkan kita perlu analisis dulu. Yang di sini ada 3, scales, ordinal, dan nominal. Ini maksudnya bagaimana? Kalau data nominal itu variabel adalah tipe variabel yang merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label variabel tersebut. Jadi variabel nominal tidak digunakan untuk melakukan perhitungan data secara matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Namun secara fundamental untuk variabel jenis ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Hal ini sangat mempengaruhi analisis data tingkat lebih lanjut. Contohnya saja di sini ada, ya, kalau kita itu mengukurnya variabel jenis kelamin, nama perusahaan, terus nama universitas, nama instansi, nama merek smartphone misalkan, atau nama kabupaten, ini menggunakan data nominal. Kemudian untuk data ordinal ini yaitu maksudnya adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Nah, misalkan saja di sini contohnya adalah pertama, kita misalkan mengukur variabel tingkat pendidikan. Berarti kan ada tingkat TK, SD, SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi seperti itu. Kemudian ada tingkat organisasi, misalkan variabelnya anggota, koordinator, inti, wakil ketua, dan sebagainya. Terus ada tingkat umur, misalkan kita balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manusia, dan seterusnya. Ada juga tingkat harga suatu produk, misalkan murah, sedang, dan mahal. Nah, itu untuk digunakan nanti pengukurannya adalah data ordinal. Kemudian yang terakhir adalah scale. Apa yang data yang kita gunakan adalah tipenya scale. Scale adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka seperti menghitung nilai statistik deskriptif. Jadi nanti kan kita di buku ini kan dijelaskan menghitung statistik deskriptif, sehingga data yang digunakan atau pengukuran yang digunakan adalah scale. Scale juga digunakan untuk mengukur data dalam bentuk interval yaitu 1 sampai 5, misalnya 1 sampai 5, atau rasio. Nah, kenapa di sini? Karena tingkat penjualannya adalah ada desimalnya, ada rasionya, sehingga yang kita gunakan adalah tipe data yang scale semua, seperti itu untuk yang pengukuran measure. Nah, kemudian setelah kita menentukan variabel view ini, kita langsung copy data. Di sini kan otomatis sudah terinputkan. Kemudian kita ambil data dari Excel, kemudian kita copy, terus kita masukkan case. Nah, ini perlu diperhatikan pastenya di pojok paling kiri, jadi yang ini, sehingga sesuai. Nah, setelah kita menghitung kayak gini, kita harus langkah selanjutnya adalah kita menghitung di halaman 40 itu adalah menghitung regresi linear. Oke, kita masuk menu analisis, terus regresi, kita masuk ke regresi linear. Nah ini ada variabel dependennya, kita masukkan. Variabel dependen kan yang dipengaruhi, berarti kita masukkan yang tingkat penjualan, kemudian sales, ini masukkan ke independennya, jumlah outlet juga masukkan ke independennya. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menentukan di data statistik ini. Oke, data statistik kita itu sudah sesuai belum? Oh, ini kita pengen mengetahui data deskriptif, berarti kita tinggal klik ini deskriptif. Ini sudah semua sesuai dengan buku. Estimate, kita akan mengukur estimasi dari koefisien dari regresi pengaruh. Terus model fitnya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian kita continue. Langkah kedua adalah plot. Nah, plot ini adalah untuk mengisi variabel. Y-nya apa? Nah, di sini yang seperti yang di buku dependennya, berarti kita masukkan di Y. Kemudian ADJ pred ini akan dimasukkan di variabel X. Nah, langkah selanjutnya adalah kita
kita langsung ini kita centang histogram, nanti juga normal probability plotnya untuk mengetahui tingkat persebaran dari data kita itu seperti apa. Kita continue, kemudian kita save. Nah, save ini kita akan mengukur prediksi values under standardized. Nah, kita klik ini. Kemudian setelah itu kita tekan OK. Oke, continue. Nah, selanjutnya kita optionnya ini kita sudah sesuai ya, ini entry. Nah, ini tingkat probabilitasnya. Jadi di penelitian ini kan kalau akuntansi dan manajemen kan ilmunya ilmu sosial, sehingga tingkat ketidaktepatannya itu ditoleransi. Nah, ini batas toleransi sebesar 5%. Jadi ketika ilmu sosial seperti akuntansi dan manajemen ini tingkat toleransinya itu tingkat kesalahannya, maksudnya tingkat toleransi atau tingkat kesalahannya itu di toleransi sebesar 5%. Berbeda dengan dokter. Dokter itu kan kita harus secara penanganannya secara medis ya, harus jangan sampai ada tingkat kesalahan, sehingga di ilmu kedokteran itu tingkat probabilitasnya itu 1%. Nah, seperti itu, sehingga di sini 0,1 kalau di ilmu kedokteran, tapi kalau di ilmu sosial kita tingkat kesalahannya atau toleransinya sebesar 5%. Kita continue saja. Kemudian setelah itu kita OK. Nah, ini sambil menunggu. Nah, kita menunggu proses dulu. Processing data. Tadi perlu diingat untuk untuk langkah-langkahnya jangan sampai ada yang terlewatkan, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari output olahan kita. Di sini ada output namanya deskriptif statistik. Dari data ini saja kita bisa mendefinisikan atau bisa menganalisis apa maksudnya. Ini standar deviasi N adalah jumlah data yang kita olah. Ada jumlah outletnya, standar deviasi adalah tingkat kesalahannya. Di sini ada rata-rata dari data yang kita olah. Kemudian di sini ada data korelasinya. Jadi di statistik deskriptif ini misalkan saja kita melihat bahwa variabel yang akan kita analisis sudah terinput semua, berarti kita dari data ini. Kemudian jumlah data yang akan kita analisis sudah terinput atau terbaca secara keseluruhan, dan nilai rata-rata min dari simpangan baku atau standar deviasinya dari masing-masing variabel sudah terdefinisikan. Itu. Dan ini tabel yang kedua adalah tingkat korelasi. Nah, dari data ini, output data ini kita bisa menganalisis hubungan keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Kita lihatnya di six-tiled, one-tiled ini. Kita lihat bahwa di sini untuk tingkat penjualan ini yang kita lihat bahwa tingkat signifikansi untuk variabel sales mempengaruhi penjualan ini signifikansinya adalah 0,0. Berarti kan di bawah 0,5, sehingga ketika signifikansinya di bawah 0,05 atau di bawah 5%, maka variabel X ini mempengaruhi variabel Y, yaitu dalam artian jumlah sales mempengaruhi tingkat penjualan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita lihat di jumlah outlet bahwa di sini ada signifikansinya adalah sebesar 0,03, sehingga kita bisa mendefinisikannya adalah bahwa ada ini kan 0,03 di bawah 5%, sehingga jumlah outlet ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Seperti itu untuk yang untuk membaca data korelasi. Kemudian di tingkat korelasi di R hitungnya nanti jadi di kemudian untuk tingkat korelasi personnya di sini nilainya apa? Jadi di sini nilainya positif ya. Jadi untuk tingkat penjualan kan 1, berarti berpengaruh secara kuat apa tidak. Jadi person correlation itu untuk membaca data itu X-nya itu berpengaruh secara signifikan secara kuat atau lemah. Kita lihat bahwa di sini ada batasnya adalah 1.
Nah, ketika kita melihat data jumlah sales di sini 0,996 berarti kan 99,6%, sehingga di sini dikatakan bahwa jumlah sales ini berpengaruh secara signifikan dan kuat terhadap tingkat penjualan. Begitupun juga di jumlah outlet sebesar 0,869, sehingga diartikan bahwa jumlah outlet berpengaruh signifikan dengan kuat pada tingkat penjualan untuk correlation version. Selanjutnya adalah untuk kemudian kita lihat data untuk correlation determinasi di model summary ini. Ada R square dan adjusted R square. Jadi kita di sini bahwa berapa persen variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Nah, kita lihat bahwa di sini kita lihat ada adjusted R square-nya itu 0,995 atau 99,5%, sehingga dapat dikatakan variabel X itu X1 dan X2 atau jumlah outlet dan jumlah sales ini mempengaruhi 99,5% untuk tingkat penjualan. Bagaimana ketika di sini nilainya adalah 0,7 misalkan 0,7713, berarti kan 71,3%. Berarti sisanya itu berarti 28,7% itu berarti dipengaruhi ada variabel lain yang mempengaruhi. Nah, ini sebagai dasar kita untuk melakukan penelitian ulang. Nah, kita menghitung tingkat penjualan di samping ada jumlah sales dan jumlah outlet, berarti ada variabel lain. Apa yang berpengaruh ini? Apakah itu nanti berpengaruh pada gender, laki-laki dan perempuan itu mempengaruhi tingkat penjualan? Itu kita bisa uji dengan secara statistik atau saja bisa tingkat pendidikannya. Misalkan tingkat pendidikan dari penjual sales itu tadi, yang sales tadi kita bisa uji. Nah, ini nantinya 28,3% ini kita akan mengetahui apakah variabel-variabel yang kita gunakan itu berpengaruh pada tingkat penjualan, seperti itu. Terus selanjutnya adalah untuk menguji mengetahui uji F atau uji simultan. Kita lihat di tabel yang F ini, ini ANOVA ini. Jadi F kita lihat signifikansinya adalah 0,000. Jadi di bawah 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh secara bersama-sama atau konstan terhadap tingkat penjualan. Jadi berpengaruh bersama-sama, seperti itu. Jadi ANOVA atau F itu untuk mengatakan data X1 dan X2 itu berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan. Nah, ini untuk yang koefisien adalah kita lihat tingkat signifikansi T-nya. Nah, kita lihat bahwa di sini untuk salesnya itu 0,05. Nah, tapi di jumlah outlet ini melebihi 0,05, berarti melebihi 5%. Jadi bagaimana? Jadi untuk jumlah sales ini dapat dikatakan bahwa kan uji T adalah uji parsial. Jadi uji X1 ke Y, kemudian ada uji X2 ke Y. Kita uji bahwa di sini dapat dikatakan atau artinya jumlah sales ini berpengaruh signifikan terhadap variabelnya atau tingkat penjualan. Berbeda hal dengan jumlah outlet, karena ini melebihi berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan. Nah, ini ada perbedaan di uji T, ternyata tidak berpengaruh, tapi di simultan itu berpengaruh. Nah, itu bagaimana? Nah, ini perlu adanya ini sebagai dasar kita untuk melakukan uji ulang. Uji ulangnya kita melakukan study research misalkan di organisasi berbeda yang memang itu karakteristiknya sama, misalkan penjualan grosir. Nah, kita membandingkan antara ini mungkin di grosir A, karena ini tidak berpengaruh, kita uji lagi. Tapi sebagai dasarnya ada penelitian yang lain menunjukkan bahwa jumlah outlet itu ternyata berpengaruh pada tingkat penjualan. Tapi di penelitian A ini tidak berpengaruh. Nah, kita berpikir kita dari fenomena yang ada jumlah outlet itu pasti berpikirnya ini mesti berpengaruh ini. Nah, itu sebagai dasar kita akan melakukan uji ulang atau penelitian ulang. Itu untuk uji T.
Seperti itu nanti. Nah, ini kita kemudian yang terakhir adalah uji standarisasi betanya ini. Nah, dimasukkan di rumus di halaman 47 itu sudah dijelas bahwa dikatakan Y-nya itu adalah Y sama dengan A. Nah, ini A-nya adalah konstannya ini 2019,1167. Nah, ini dimasukkan di rumus ditambah dengan 400, ini A-nya. A-nya adalah 413,33 kali X1, dan untuk yang B-nya, betanya adalah 75,833 dikali X2, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa A nanti konstanta sebesar 2919 ini menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan jumlah sales dan jumlah outlet, maka nilai penjualan adalah sebesar 2019 seperti itu. Tapi ketika nanti kita bisa membaca yang jumlah sales, ketika koefisien regresi X1 atau jumlah sales itu atau sebesar 413,33 itu menyatakan bahwa setiap penambahan satu sales itu akan menambahi jumlah penjualan sebesar 4133, yang artinya ketika X1 nya itu berubah menjadi 2 misalkan, nanti dikalikan saja, tinggal dikalikan 2, 40133 dikalikan 2. Jadi ini sebagai dasar untuk logika cara berpikir manajemen juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika kita menambah outlet, otomatis kita akan menambah jumlah sasetnya yang, atau dalam hal ini saset yang akan diproduksi atau tingkat penjualannya. Itu di halaman 48. Nah, kemudian ini untuk data yang untuk data yang kuantitatif. Nah, ini mungkin nah ini disajikan untuk data residu, ini nanti tidak berhubungan, nanti ini yang biasanya digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptifnya, yang kedua korelasinya, yang kemudian tabel summary ini R square-nya, adjusted R square-nya, kemudian ada ANOVA ini menguji tingkat simultannya, yang kemudian adalah tingkat koefisien untuk korelasi parsialnya seperti itu. Nah, ini ada data, ini bisa dimasukkan juga ini juga. Nah, ini bahwa ini observasinya scatter plotnya ini berdistribusi normal ini. Nah, ini kan karena di sini berada pada garis lurus, sehingga ini bisa dikatakan datanya itu data normal. Nah, nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang uji asumsi klasik yang nantinya berhubungan dengan normalitas data. Itu kita belajar tentang itu, tapi di pertemuan 3 akan ini cukup khusus untuk membahas analisis regresi berganda. Nah, ini untuk data kuantitatif. Ini nanti akan dilanjutkan ke video kedua. Mungkin cukup sekian untuk data kuantitatif. Kemudian nanti ada ini akan diteruskan untuk data kualitatif. Untuk itu sampai ketemu pertemuan video yang kedua. Terima kasih.